Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadafi Abdillah dari kelas 9D nomor absen 27. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang bahan keras alam, yaitu kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, nangka, kelapa, albasia, kamper, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti albasia, ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Kerajinan kayu. Kerajinan kayu Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Masing-masing daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat sketsa terlebih dahulu di atas kayu. Lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Bahan produksi kerajinan bahan kayu. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kayu. Jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan. Alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu diantaranya gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. Produk kerajinan bahan keras kayu telah banyak diproduksi perajin dan seniman di berbagai daerah, menjadikan kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi, serta telah menjadi unggulan produk Indonesia. Dunia sudah mengakui keanekaragaman ukiran kayu buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Setiap daerah di Nusantara memiliki teknik dan finishing yang berbeda dalam pengerjaan kerajinan kayu ini. Hal ini menambah keragaman budaya Indonesia. Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Dari sekian teknik, tentunya yang paling sulit adalah teknik ukir, karena mengukir tidak sembarang orang bisa. Diperlukan keterampilan yang baik agar hasilnya juga berkualitas dan tidak boros bahan dasar. Ragam hias dalam produk kerajinan kayu Indonesia memiliki kekayaan budaya, begitu juga ragam hias Nusantara. Setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda, ciri khas yang satu dengan lainnya. Ragam hias Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang belum dapat disaingi oleh bangsa lain di dunia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galiatul Lazaran dari kelas 9D absen 18. Kali ini saya akan menjelaskan kerajinan bambu. Tanaman bambu sejak dahulu telah dibudidayakan di Indonesia, India, dan Bangladesh. Istilah lain untuk bambu adalah bulu, aur, atau eru. Dalam bahasa Makassar, bambu disebut bulu. Leluhur mereka sudah sejak lama memanfaatkan bambu ini sebagai bahan bangunan. Dalam istilah klasik suku Makassar, bahkan bambu sudah lama dikenal. Terbukti dengan prinsip mereka diambil dari kata bambu, yakni abulo si batang. Artinya berbatang bambu dan maknanya adalah persatuan. Bambu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbarui dan banyak tersedia di Indonesia. Dari sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, 125 spesies asli tumbuh di Indonesia. Bambu yang dipanen dengan benar atau diawetkan merupakan bahan yang kuat, fleksibel, dan murah, yang dapat dijadikan bahan alternatif pengganti kayu yang kian langka dan mahal. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan keras dari bambu adalah teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Ciri-ciri dari bambu adalah sebagai berikut.
A. Batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. B. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. C. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Lalu saya akan menjelaskan 1. Bahan pembuatan kerajinan bambu. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah bambu batangan ataupun yang sudah disayat dan sebagainya. Adapun beberapa jenis tanaman bambu yang dapat dijadikan produk kerajinan adalah bambu andong, bambu tali, bambu adar, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkore, dan lainnya. Bahan pembuatan kerajinan bambu yaitu aneka bambu, pewarna politur, lem kayu, dan paku. 2. Alat pembuatan kerajinan bambu. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, tatah, meteran, kuas, bor, dan sebagainya. 3. Produk kerajinan bambu. Produk kerajinan dari bahan bambu sudah banyak dibuat orang sejak dahulu kala. Keberadaan sumber daya alamnya yang melimpah membuat kerajinan dari bahan bambu menduduki nilai jual yang relatif rendah, kecuali produk-produk berkualitas tinggi seperti interior rumah. Contoh produk kerajinan dari bambu yaitu sandal, aneka alat rumah tangga, kap lampu, dan tempat tidur. 4. Proses pembuatan kerajinan bambu. Proses pembuatan kerajinan bambu perlu pengetahuan yang tidak terlalu sulit. Kenali bambu dengan baik, agar ketika dibuat kerajinan, bambu tidak mudah pecah. Adapun cara memilih bambu yang baik untuk digunakan adalah 1. Pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. 2. Setelah ditebang lalu dipotong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. 3. Simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5-6 hari. 4. Pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizadi Hertasni dari kelas 9D nomor absen 25. Hari ini saya akan membawakan materi rotan. Rotan adalah bahan keras yang mempunyai ciri tersendiri yang membedakannya dari bahan keras lainnya. Ciri-ciri tersebut ialah yang pertama, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Yang kedua, rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. 3. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Dan yang terakhir adalah rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Kerajinan rotan. Rotan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Tanaman rotan adalah sejenis tanaman palem yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih. Kulit rotan dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat. Bagian dalam rotan jika dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut vitrit atau petrik. Berbagai kerajinan rotan tersebut bukan hanya berupa alat-alat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tutup lampu, tutup makanan, tempat payung, lemari, dan tempat tidur saja, melainkan juga mainan seperti kuda-kudaan, bahkan box ayunan tempat tidur bayi. Bahan pembuatan kerajinan rotan. Bahan pembuatan kerajinan rotan ialah yang pertama, rotan kupasan atau kulit luar yang biasa disebut pel sebagai pengikat atau bahan anyaman. Yang kedua, rotan batang yang langsung dipoles. Yang ketiga, rotan isi yang biasa disebut dengan vitrit atau petrik. Yang keempat, minyak tanah atau belerang. Yang kelima, politur. Yang terakhir adalah cat warna.
Alat pembuatan kerajinan rotan. Alat pembuatan kerajinan rotan yaitu gunting rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, kompor, kuas cat, dan sebagainya. Produk kerajinan rotan. Contohnya ialah kursi meja, lemari atau rak, pembatas ruang, aneka perabotan rumah tangga, tas wanita, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kerajinan. Proses pembuatan kerajinan rotan dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama pembuatan kerangka, yang kedua penganyaman, yang ketiga pengecatan, dan yang terakhir adalah finishing atau tahap terakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Nuryanto dari kelas 9D nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi kerajinan bahan keras buatan yaitu kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan media yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen dan hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Dilihat dari pewarnaan yang sering digunakan, lukis kaca memiliki kecenderungan transparan, sehingga jika digunakan sebagai penghias ruangan nampak tembus pandang. Lukis kaca berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah masyarakat yang dikenal sebagai penghasil lukis kaca adalah Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa. Sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah mengenal lukis kaca. Lukis kaca sejak dahulu banyak dipakai di bangunan gereja, masjid, dan juga rumah-rumah masyarakat. Tujuannya adalah sebagai penghias ruangan dan memperindah ruangan. Selain lukis kaca, ada juga kaca patri. Meskipun terkadang memiliki efek yang sama, namun teknik pembuatannya berbeda. Lukis kaca dibuat dengan cara melukis kaca sesuai pola yang diletakkan di bawah kaca. Sedangkan kaca patri menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Baik lukis kaca maupun kaca patri, terdapat garis luar atau outline yang dibuat dengan warna yang tegas seperti hitam, emas, dan perak. Bahan membuat lukis kaca: 1. Kaca, 2. Cat, 3. Thinner. Alat membuat lukis kaca: 1. Pena, digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. 2. Kertas rancangan, digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. 3. Pisau kertas, digunakan untuk mengerok gambar yang salah. 4. Kuas, digunakan untuk mengecat. 5. Meja sebagai alas. 6. Lap untuk membersihkan sisa cat. Produk kerajinan lukis kaca. Kerajinan lukis kaca tidak hanya dibuat pada kaca dengan bentuk datar saja, melainkan juga dalam bentuk cembung atau cekung. Banyak pula yang dilukis di permukaan gelas, piring, atau botol dengan menggunakan teknik yang berbeda. Hasilnya pun unik dan berbeda, seperti gambar gajah di atas awan, pemandangan sunrise, bunga pada botol, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan lukis kaca: 1. Membuat gambar sebagai pola. 2. Menebalkan gambar menggunakan spidol. 3. Gambar ditaruh di bawah kaca dan ditempelkan dengan pena. Ditebalkan dengan pena. 4. Gambar diberi warna dengan cara menggunakan cat. 5. Menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. 6. Lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Sekian, terima kasih. Saya Aldin Rafansyah dari kelas 9D, nomor absen 4. Saya akan menjelaskan logam. Logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Bahan logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris, berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya seperti gelas, teko, nampan, wadah serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Bahan logam diolah dengan teknik bakar atau pemanas dan tempah.
Logam yang digunakan sebagai kerajinan ada juga yang dalam berbentuk kaleng. Kaleng dibentuk sedemikian rupa menjadi kerajinan yang fungsi hias dan fungsi pakai menarik untuk dikoleksi. Bahan pembuatan kerajinan logam. Bahan utama pembuatan kerajinan logam yaitu besi, aluminium, perunggu, perak, emas, dan timah. Biasanya berupa lembaran atau batangan, dan cat warna untuk logam yang tahan lama. Alat pembuatan kerajinan logam, yaitu diantaranya adalah gunting, seng, cetakan, dan kuas. Produk kerajinan logam yang dihasilkan oleh perajin dibuat dengan cara-cara tradisional. Produk yang dibuat biasanya sebagai aksesoris, hiasan interior, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Produk dari logam awalnya hanya menonjolkan warna aslinya, namun ada juga yang diberi cat agar terlihat lebih berbeda. Proses pembuatan kerajinan logam. Pertama, kaleng lembaran digunting sesuai pola. Kedua, kaleng dibentuk dengan kotak dengan baut besi atau kayu dan dipukul-pukul. Ketiga, kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Keempat, selipkan kaca dan patri di bagian pinggirnya. Setelah itu buat tutupnya, dan akhirnya lukis wadah dengan cat sesuai selera. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.